Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran PLH hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Untuk materi PLH hari ini, Pak Heri akan menjelaskan tentang keragaman budaya setempat. Keberagaman suku bangsa di Indonesia diikuti adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang beragam. Budaya kelompok-kelompok suku bangsa di Indonesia berbeda-beda, mulai bahasa, pakaian adat, hingga rumah adat. Kebudayaan luar juga mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia. Peristiwa yang demikian disebut asimilasi. Asimilasi kebudayaan menambah ragamnya jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Keragaman suku bangsa dan kebudayaan yang beragam menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Budaya dan adat istiadat daerah dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Maka terbentuklah bermacam-macam adat istiadat dan budaya sendiri. Ada bermacam-macam adat istiadat. Contohnya, upacara adat yang dipakai waktu orang menikah, waktu orang melahirkan, waktu orang meninggal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kadang-kadang, upacara-upacara ini dipadukan dalam agama yang dianut masyarakat. Meskipun berbeda-beda, adat istiadat ini menunjukkan kekayaan budaya yang sangat indah yang dimiliki bangsa Indonesia. Pakaian adat adalah pakaian yang dibuat dan diperuntukkan sebagai pakaian dalam acara-acara adat. Hampir semua daerah di Indonesia mempunyai pakaian adat sendiri. Pakaian adat tersebut, selain indah, juga mempunyai arti tertentu. Biasanya, pakaian adat digunakan saat upacara adat, upacara perkawinan, atau pakaian pengantin, dan saat memperagakan tarian atau pertunjukan daerah. Berikut ini merupakan beberapa contoh pakaian adat. Pakaian pengantin adat Jawa. Pakaian pengantin adat Sunda. Pakaian pengantin adat Madura. Pakaian pengantin adat Minangkabau. Pakaian pengantin adat Bali. Pakaian pengantin adat NTT. Dan masih banyak lagi pakaian adat suku lainnya. Bentuk bangunan rumah adat setiap suku bangsa berbeda-beda dengan arsitektur yang beragam. Bangunan khas Jawa umumnya berbentuk joglo, bangunan khas Sulawesi Utara bentuk panggung. Arsitektur atap juga beragam, ada yang berbentuk limas atau dara gepak, bentuk serontongan, atau empiak setangkep, atau kerucut. Nama rumah adat Jawa adalah joglo. Rumah adat Toraja disebut tongkonan. Rumah adat Sulawesi Utara disebut rumah panggung, woloan. Rumah gadang adalah rumah adat Sumatera Barat. Rumah adat Kalimantan Tengah disebut rumah betang. Rumah adat Bali disebut Natar. Rumah adat Nusa Tenggara Timur disebut
Sao Alamosa, Lakitana. Kariwari adalah nama rumah adat Papua. Dan masih banyak rumah adat suku-suku yang lainnya. Budaya Indonesia sangat beragam. Budaya Indonesia mengandung nilai-nilai luhur. Setiap suku bangsa mempunyai nilai luhur budaya. Kebudayaan Minangkabau mengandung nilai luhur tangguh dalam berdagang. Nilai luhur kebudayaan Bugis, yaitu mandiri, sehingga berani merantau sampai ke mancanegara. Nilai luhur kebudayaan Batak, yaitu berani berterus terang dalam menyampaikan maksud, sehingga tidak menimbulkan salah faham. Nilai luhur kebudayaan Jawa, yaitu tekun bekerja. Nilai luhur kebudayaan Sunda, yaitu lemah lembut, tetapi pantang untuk ditaklukkan. Nilai-nilai luhur budaya suku bangsa Indonesia harus dipertahankan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Permainan tradisional suku bangsa Indonesia selain menyenangkan anak-anak juga mengasyikkan. Berbagai permainan tradisional yang sudah cukup dikenal antara lain congklak, bekel, lompat tali, gala ulung, hingga benteng-bentengan. Permainan tradisional, selain asyik untuk dimainkan, juga syarat akan nilai-nilai yang luhur. Congklak atau dakon, misalnya, sebuah permainan kompetisi, namun mengajarkan anak-anak untuk rajin menabung. Permainan benteng-bentengan, selain dapat membuat fisik bugar, juga menanamkan nilai-nilai kerjasama tim, kekompakan, dan berpikir strategis, ketika harus menolong temannya, yang ada di benteng musuh, dan untuk memenangkan permainan. Bangsa Indonesia sangat beragam. Walaupun bangsa Indonesia serba beragam, kita harus menjaga persatuan. Mengapa persatuan penting bagi bangsa kita? Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Namun, bangsa Indonesia mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur. Persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena dengan persatuan, kita bisa kuat. Dengan persatuan dan kerjasama, kita bisa mencapai tujuan. Ini sesuai dengan peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bangsa Indonesia juga bisa kuat dan jaya jika bersatu. Namun, jika tidak bersatu, kita akan lemah. Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, semboyan itu. Kita bisa menemukan semboyan itu di kaki burung Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu. Mengapa semboyan itu dipilih oleh para pendiri negara kita? Semboyan itu sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dari berbagai suku bangsa. Akan tetapi, bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan. Setelah kalian mendengarkan dan memahami penjelasan Pak Heri, silahkan kalian tulis dan jawab soal-soal ini di buku PLH kalian.